Misalnya menggunakan Canva atau yang lainnya selain itu, Pak? Atau harus pakai aplikasi yang Bapak beri? Nggih. Oke. Ada lagi, Ibu? Nggih, itu dulu, Pak. Oke, makasih, Bu ya. Oke, dari Bapak Ehsan ya, satu lagi ya. Silakan Pak Ehsan Arifai. Ya, silakan. Oke. Kedengaran, Pak? Ya, oke. Oke. Nah, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tata cara kalau kita ingin mengambil potongan video atau gambar atau musik dari sumber lain itu supaya tidak melanggar peraturan, bagaimana, Pak? Ya, bagaimana, Pak? Iya. Yang kedua, tadi ada disinggung mengenai durasi sekitar 5-10 menit. Ini kan sekarang di YouTube dan di Facebook dan lain sebagainya itu ramai yang namanya video pendek atau short video kayak gitu, Pak. Ya, jadi video yang kurang lebih 1 menit atau kurang. Nah, kalau misalnya video pembelajaran kita dibuat dengan demikian, tidak terlalu panjang sehingga murid itu tidak merasa bosan atau kelamaan, bagaimana, Pak? Kan misalnya materinya itu cukup, misalnya Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal misalnya, atau 12 Rabiul Awal, cukup itu aja materinya supaya anak-anak itu tidak terlalu lama, tidak bosan mungkin, Pak. Ya, itu aja, Pak. Makasih Pak Ehsan ya. Tadi dari Ibu siapa tadi? Yang sebelum Pak Ehsan tadi dari Ibu Normainah. Normainah. Oke, kita dua dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan ke Pak Ari Cahya. Yang pertama tadi dari Ibu Normainah, apakah misalnya bisa menggunakan aplikasi lain untuk edit video itu tadi, selain dari aplikasi yang Bapak sarankan tadi. Kemudian yang kedua dari Bapak Ehsan, yang pertama tadi tentang tata cara potongan video supaya tidak melanggar peraturan gitu. Nah, yang kedua, kalau menggunakan short video itu bagaimana dalam menyampaikan materi? Karena kan lagi marak-maraknya di Facebook gitu. Oke, silakan kepada Bapak Ari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Nurmainah ya, bagaimana cara membuat video? Apakah harus pakai CapCut? Ya, tentunya jawabannya tidak, begitu ya Bu. Ibu bisa menggunakan Canva, boleh, begitu ya. Kira-kira yang memungkinkan Ibu bisa menggunakan itu. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah yang tadi saya sampaikan Ibu, ya. Teknik-teknik dalam merekam itu diterapkan. Jadi berkaitan dengan aplikasi itu kan kita ngedit pasca produksi gitu ya. Jadi yang terpenting kualitas bagus itu adalah saat pengambilan gambar. Kemudian sebelum pengambilan gambar kan tentunya ada skenario, kemudian pengambilan gambar, kemudian edit sesuai dengan yang kita pikirkan di skenario itu. Bisa jadi dalam skenario itu nanti ada tambahan, begitu ya. Jadi Ibu juga bisa menggunakan mungkin TikTok, itu kan juga bisa kan. Kemudian bisa menggunakan KineMaster. Nah, mengapa tadi saya mengatakan menggunakan CapCut? Karena CapCut itu tidak ada watermark-nya. Watermark itu kalau Ibu mengedit video, kemudian ada gambar transparan gitu ya, KineMaster. Nah, itu adalah watermark gitu ya. Begitu Ibu Nurmainah. Oke, makasih banyak Pak. Ya. Kemudian Pak Ihsan Rifai berkaitan dengan mengenai tata cara potongan video dari sumber lain agar tidak melanggar peraturan ya. Jadi memang isu yang perlu kita pahami bersama adalah berkaitan dengan isu hak cipta, betul nggih? Jadi Bapak Ibu tidak boleh melanggar hak cipta. Hak cipta itu adalah hak yang melekat pada pencipta, gitu ya. Jadi termasuk file-file digital itu tentunya ada yang menciptakan, gitu ya. Ada yang membuat. Maka
ketika Bapak Ibu memilih file-file, maksudnya mencari video ataupun gambar yang ada di internet, maka pastikan Bapak Ibu itu memilih file dengan lisensi Creative Commons, ya. Creative Commons nanti Bapak Ibu bisa cari ya, Creative Commons itu apa. Jadi Creative Commons itu ada banyak. Ada yang bisa digunakan tapi tidak boleh dijual, ada yang bisa digunakan boleh dijual, kemudian tapi harus mencantumkan mencantumkan dari mana atau sumbernya. Mohon izin share screen bagaimana cara mencarinya. Jadi begini Bapak Ibu, ini saya tunjukkan aja ya. Ini adalah salah satu aplikasi, web yang menyediakan banyak sekali visual yang bisa diedit, ya, yang bisa diedit. Jadi Bapak Ibu, contohnya ini ya, saya mendownload ini. Ini dia lisensinya Creative Commons, boleh dipakai, dan di sini itu boleh dikembangkan sendiri, ditambah, dikurang itu boleh, gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk mencari gambar itu datang ke Freepik, tapi ini perlu diedit. Diedit menggunakan apa? Diedit menggunakan Corel maupun Illustrator. Saya tunjukkan. Nah, ini yang gambar yang tadi Bapak Ibu. Ya, saya biasanya menggunakan Freepik. Kalau saya kebutuhannya itu tidak perlu, misalkan saya tidak harus memikirkan bagaimana membuatnya, tapi saya langsung aja ke Freepik. Di sana itu lengkap. Ya, dan ini Bapak Ibu bisa mendownload ya. Jadi mendownload banyak file, ini contohnya ya, ini bisa diedit Bapak Ibu, ya. Kemudian diubah menjadi diubah menjadi PNG ya. Selain itu, Bapak Ibu bisa mencari, caranya adalah misalkan ini ya Bapak Ibu, sebentar saya pindahkan terlebih dahulu ya. Oke, nah contohnya ini. Misalkan ulat dan daun, kemudian Bapak Ibu misalkan cari, kemudian di sini ada tool ya, misalkan Bapak Ibu pergi ke gambar, kemudian cari aja tool, nah, pilih Bapak Ibu, ini kan bisa dicari, bisa ukurannya berapa, kemudian color, warnanya, kalau misalkan mau backgroundnya itu tidak transparan, pilih yang transparan. Kemudian ini, Bapak Ibu boleh, kalau yang tadi ditanyakan berkaitan dengan ini, Creative Commons lisensi, ya, Creative Commons lisensi, meskipun nanti hasilnya akan terbatas, ya. Jadi Bapak Ibu kalau di Google itu bisa mencarinya dengan cara diklik di tool, kemudian Creative Commons, gambar-gambar ini bisa digunakan, gambar-gambar ini bisa karena dia lisensinya adalah Creative Commons. Bagaimana kalau video? Nah, kita kalau video itu datangnya ke YouTube, dan YouTube itu kan bisa di-download tapi menggunakan web lain begitu ya. Cara mendownloadnya misalkan Bird gitu aja ya. Atau kemudian ini ya. Kemudian Bapak Ibu caranya adalah filter. Kemudian cari yang mana ya? Ada nggak yang tulisannya lisensi Creative Commons? Oh ada, di fitur ini ya. Kemudian Creative Commons. Nah, video ini adalah video Creative Commons. Burung ini bisa di-download, kemudian dimasukkan ke dalam video Bapak Ibu, nanti tidak akan keblok oleh YouTube. Jadi caranya adalah dengan cara tadi mencari, kemudian di sini filter, kemudian setelah filter nanti bisa difilter, banyak hal yang bisa difilter ya. Kita mencarinya adalah Creative Commons, maka kita klik Creative Commons. Kemudian untuk untuk potongan video, potongan gambar agar kita tidak melanggar hak cipta, caranya begitu. Kemudian short video, memang sekarang lebih menarik short video gitu ya. Anak-anak itu kan biasanya ketika melihat melihat TikTok ataupun Facebook di reel-nya itu biasanya itu akan diarahkan oleh Facebook. Misalkan dia kecenderungannya lucu-lucu, misalkan video lucu-lucu, maka
video-video yang muncul di dalam Reel-nya, atau video yang muncul di dalam Instagram-nya, atau yang muncul di dalam TikTok-nya, maka akan yang lucu-lucu. Nah, apakah mungkin video pembelajaran itu short? Itu sangat mungkin, Bapak Ibu ya. Misalkan banyak sekali kan, misalkan dengan cara ada lagu-lagu misalkan etika bersin gitu ya. Misalkan ada ibu-ibu misalkan dengan musiknya, ada jogetnya. Etika bersin ditulis etika bersin 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi durasi pendek itu sangat mungkin. Tapi berkaitan dengan durasi pendek atau panjang, saya pernah membuat video itu sampai 40 menit. Dan 40 menit itu ternyata tetap ditonton dari awal sampai akhir. Mengapa begitu? Karena kita sudah merencanakan bahwa nanti pembelajarannya ini, nanti penilaiannya akan ini, maka kamu harus misalkan ya, saya membuat video yang panjang-panjang itu di mata kuliah statistika penelitian. Statistika itu kan untuk satu langkah analisis saja, itu saking panjangnya ada yang sampai 40 menit dan ditonton. Artinya apa? Kembali lagi ke individunya masing-masing, individu peserta didik. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu, dorong anak-anak, siswa, Bapak Ibu untuk memahami sesuatu sehingga bisa fokus kepada video-video yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Mungkin jawaban saya itu. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Kira-kira bisa lagi ya sekitar 2 orang, sebelum kita ke praktek sambil menunggu peserta yang lain bergabung di ruang Zoom kita. Oh, banyak yang raise hand ya. Silahkan Bu Ai, Bu Ai ya. Satu. Kemudian yang kedua, Ibu Aryani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Aisyah Lihat dari PAI 2 Jawa Barat Cianjur. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mengenai video pembelajaran, itu kan tadi sama Bu Nur Mainah, bukan yang pertama itu? Ya, betul. Ya, itu kan melalui Canva. Nah, untuk melalui Canva, itu kan videonya nggak harus lihat dari kamera pakai tripod atau apa. Jadi kalau pakai Canva biasanya itu kita menentukan backgroundnya yang mana, nanti elemennya yang mana, desainnya yang mana, itu bisa nggak Pak seperti itu? Jadi apakah harus dicantumkan foto kita dan teksnya, atau foto kita aja terus kita yang memaparkan, atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian Bu Aryani ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanah Bumbu, Batu Licin. Saya minta kira-kira apa tipsnya saat kita merekam video, misalnya video PPL atau UKIN, supaya gambar itu tidak pecah. Dan tipsnya apa supaya suara itu terdengar pada saat merekam, kan jauh antara kamera dengan si sumber tersebut, misalnya begitu. Itu aja, Pak. Oke, thank you. Kita silahkan ke Bapak Ari Cahya. Silahkan, Pak. Pertanyaan pertama dari Bu Ai Solihat begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan nanti eksekusi bagaimana video itu akan ditampilkan di Canva. Itu kan misalkan tadi disampaikan tidak perlu tripod. Kalau saya berpikir itu tripod itu tetap perlu ya, karena ketika hasil videonya goyang-goyang itu juga pusing, meskipun background-nya sudah diubah. Ya, meskipun background-nya itu sudah diubah. Meskipun juga di dalam aplikasi-aplikasi video itu bisa menstabilkan gambar, tapi akan tetap tidak maksimal. Maka saran pertama saya itu adalah berkaitan dengan tripod, itu saya sarankan untuk tetap menggunakan tripod. Kemudian yang kedua berkaitan dengan eksekusi videonya. Apakah video itu boleh ketika video pembelajaran itu ketika hanya materi ditampilkan kemudian ada suaranya. Yang saya tangkap seperti itu ya.
pertanyaannya. Kemudian saya kira nanti berkaitan boleh tidaknya itu kan berkaitan dengan ketentuan ketika dosen memberikan tugas ke Bapak Ibu. Akan tetapi saya akan memberikan alasan tertentu mengapa Bapak Ibu itu perlu tampil di dalam sebuah video. Yang pertama, yang paling penting itu adalah mengengage. Mengengage itu apa? Kita bisa apa dengan siswa? Kita bisa menarik gitu ya, maksudnya saya misalkan gini ya, guru ketika di dalam ruang kelas gurunya menarik, kemudian perhatian dengan siswanya, maka siswa itu akan terikat pada gurunya. Nah, salah satu langkah yang ketika dalam video pembelajaran kemudian guru muncul di dalam video ini, maka siswa itu akan merasakan, oh ini loh gurunya, guru saya gitu ya, cara penyampaian bagus, kemudian eksekusi videonya bagus dan lain sebagainya. Berkaitan dengan boleh atau tidaknya tentunya berkaitan dengan dosen ketika memberikan tugas. Begitu ya Bu Aisolihah. Kemudian Ibu Aryani dari Tanah Licin, mohon pakai sandal yang atau Batu Licin ya tadi ya? Batu Licin. Dari Batu Licin, oh Batu Licin ya. Mohon pakai sandal yang agak ini ya. Oke. Tip video PPL agar gambar tidak pecah, suara jelas, begitu ya. Saya akan memberikan contoh itu ya, bagaimana video tidak pecah. Syaratnya satu, pencahayaan yang bagus. Udah itu. Bapak Ibu menggunakan merekam dengan kamera 12 megapiksel, 5 megapiksel. Ketika pencahayaannya bagus, maka nanti hasil videonya akan juga bagus, tapi juga perhatikan frame rate yang tadi saya sampaikan, berapa frame per second-nya di kamera Bapak Ibu itu juga diperhatikan itu ya. Kalau berkaitan dengan visual, solusinya adalah pencahayaan yang bagus, itu ya, yang langkah yang harus ditempuh. Kemudian kalau suara itu Bapak Ibu itu berkaitan dengan mikrofon. Bapak Ibu ketika PLP itu kan terkadang jauh dari kameranya, agar suaranya terekam dengan jelas, maka Bapak Ibu butuh mikrofon yang tentunya kalau pakai kabel di depan itu ya, misalkan di depan papan tulis sampai ke belakang di meja terakhir, nanti kabelnya harus berapa panjang, kemudian Bapak Ibu muter-muter, nanti pasti akan gagal videonya. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan mic dengan Bluetooth. Mic Bluetooth itu contohnya ini ya. Mungkin saya contohkan. Jadi mic ini yang saya gunakan itu ya. Tapi harganya ini memang agak lumayan ya. Mic Bluetooth itu. Kalau yang satu saja kira-kira harganya 100 ribuan lah. Tapi ada solusi lain Bapak Ibu, bukan mic ini ya. Jadi ini adalah mic Bluetooth. Jadi ini untuk mic-nya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam HP tancapkan gitu ya, HP ditancapkan, kemudian direkam, kemudian suaranya itu akan masuk ke dalam HP. Kemudian ini yang dipasang di tempat Bapak Ibu, ya, dipasang clip-on-nya di sini, begitu. Itu ada tips lain, Bapak Ibu menggunakan TWS. TWS itu bisa merekam Bapak Ibu, ya. TWS seperti ini, merek apapun mereknya itu juga banyak ya, ada yang harganya itu kurang dari 100 ribu, 70-an ribu itu sudah dapat. Jadi TWS itu dia bisa menghasilkan suara, pokoknya persis seperti headset gitu ya, seperti headset. Kemudian dia juga bisa merekam. Nah, jadi ini TWS. Atau cara yang murah meriah adalah Bapak Ibu menggunakan HP-nya dua, satu untuk merekam video, satu untuk merekam suara, kemudian di dalam pasca produksinya nanti ketika edit, antara suara yang di HP direkam dan videonya itu dijadikan satu. Tapi nanti saya berikan tekniknya ya, agar jelas, agar nanti tidak bingung ketika menjadikan satu antara suara dengan video. Biasanya kan ketika sudah sampai ke produksi, mana ya antara suara dan gambar itu tidak pas. Jadi sarannya begitu, ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Banyak yang raise hand, tapi kayaknya kita lanjutkan dulu materi kita ya.
Nah, ini kalau nanti ada waktu dan kesempatan kita akan kembali membuka sesi diskusi. Dan di ruang Zoom kita juga sudah lumayan banyak yang bergabung. Baik, materi kita yang kedua ini tentang praktek pembuatan videonya. Nah, waktunya kurang lebih sampai jam 15 kayaknya. 15 Wita. Oke. Baik, kepada Bapak Ari Cahya Muwardi kita persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini sesi kedua, nanti kita akan mempraktekkan. Bagi Bapak Ibu yang raise hand, saya sangat terbuka. Jadi ketika nanti misalkan di dalam kesempatan pelatihan ini tidak bisa menanyakan secara langsung, di kesempatan ini saya sangat terbuka, Bapak Ibu WA saya. Jadi WA saya itu untuk umum gitu ya, sampai terkadang numpuk banyak sekali. Kemudian kalau ada waktu biasanya saya langsung balas ya. Kemudian nomor WA saya sudah ada di slide presentasi saya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana praktek menggunakan CapCut, Bapak Ibu saya tanya terlebih dahulu, apakah sudah install CapCut? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Kemudian nanti yang pertama yang ingin saya praktekkan adalah pengenalan CapCut itu sendiri. Satu, pengenalan CapCut. Kemudian yang kedua nanti adalah teknik menggabungkan antara video dan suara. Nah, nanti bahannya juga sudah ada di sana di tempat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mempraktekkan, mudah-mudahan cukup ya, mempraktekkan menggabungkan beberapa video sehingga menjadi satu kesatuan video pembelajaran yang utuh ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat itu nanti upload video. Ya, mudah-mudahan waktunya sampai jam 15 WIB, bukan ya, 15 Wita. Kalau sampai jam 15 WIB, insya Allah cukup dengan itu. Tapi nanti saya percepat saja. Mohon izin share screen kembali. Sebentar, saya akan share screen. Ya, sudah ada di layar Zoom Bapak Ibu. Jadi CapCut, Bapak Ibu kalau sudah diinstal silahkan dibuka saja. Ini CapCut-nya. Bentar. Bentar, saya mic yang mic untuk laptop saya tutup terlebih dahulu. Cek 1 2 3. Jelas ya suaranya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Silahkan Bapak Ibu buka CapCut-nya. Sudah. Oke, sebentar. Saya akan memindahkan headset-nya ke HP. Oke. Bapak Ibu silahkan buka CapCut-nya. Nah, ini masuk ke sesi yang tahap pertama. Sebentar, saya cek kembali apakah suara saya jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, mohon maaf tadi
Ada yang ngomong suara tidak jelas. Maaf. Oke, saya kembali ke ya. Bapak Ibu klik CapCut ya. Nah, jadi di sini menunya itu yang pertama ketika tampilan pertama itu seperti ini ya. Ada kamera. Kemudian kamera itu Bapak Ibu bisa langsung merekam dari CapCut-nya langsung. Ya, dari CapCut-nya langsung. Kemudian ada perbaiki, nanti ya diberikan efek-efek tertentu videonya. Kemudian diberikan keterangan, jadi video yang sudah ada dikasih keterangan suara. Jadi misalkan saya lagi ngomong apa, maka ada teks di bawahnya. Kemudian ada prompter. Prompter itu Bapak Ibu bisa merekam. Jadi ketika rekaman butuh teks, nah jadi saya contohkan aja prompter itu seperti ini ya. Jadi misalkan prompter itu seperti ini Bapak Ibu. Hai, saya adalah teleprompter CapCut dan saya dapat membantu Anda mengingat semua baris Anda. Fitur ini mendukung pengeditan teks dan mendukung, nah jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi cara apa namanya, saya kembali itu seperti itu. Apakah suara ketika saya tampilkan prompter tadi suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk tapi putus-putus. Kemudian Masuk. ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang pertama kita akan praktekkan adalah pilih video bebas ya. Bebas saja yang mana? Yang kita akan coba memahami CapCut itu sendiri. Pertama, pilih proyek baru. Jadi di sini kan ada edit, ada template, kemudian ada kamera, gitu ya. Jadi kalau template itu sudah disediakan oleh CapCut, kalau edit itu nanti kita menggunakan proyek baru ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik baru, pilih videonya bebas yang mana aja terserah. Mohon maaf di sini yang sebagai modelnya itu adalah istri saya. Ya nanti kalau lihat video ini, apakah suara masuk? Belum, Pak. Pak, suara Bapak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Oke, tidak ada suaranya dari video ini. Suara istri Bapak nggak kedengaran, Pak. Oh, suaranya Mungkin tidak ada terdengar. suaranya. Oke, sebentar. Ini berkaitan dengan pengaturan. Saya coba kembali. Terdengar enggak? Masih ada suaranya, Pak. Masih nggak ada. Ada suaranya. Belum Suara ada. ibunya nggak kedengeran. Ada suara ibunya. Oke. Suara yang bertanya aja banyak, Pak. Saya akan menutup nanti mohon dicek ya. Saya akan menutup yang di laptop biar satu apa namanya. Oke, kemudian saya akan lepas. Cek 1 2 3, apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas benar. Jelas, Pak. Sebentar. Mantap, Pak. Mantap suaranya. Paling bisa sih, Ibu.
Bapak Ibu dengar suara video istri saya? Belum. Belum, Bapak. Belum ada, Pak. Belum Ya, ada sebentar. kedengaran, Bapak, suara ibu. Kenapa tidak bisa ya? Gini aja. Bapak Ibu sekarang instruksi saya adalah gimana depan? Oh, ada anu ya. Oh, ada. Oh iya. mohon ditutup dulu. Ya, Iya. Bapak Ibu pilih video bebas. Pasang ini kita duduk sendiri. Amat ya? Iya. Ditutup Ya, Pak. Hostnya untuk mematikan. Aku zoom lagi. Ayo Pak Ijen kasih kulit nah. Aduh, di on mute suaranya, di mute suaranya. Yang lain silent dulu. Iya, nih aku Ini makan nih, istiqomah nih. Mohon di-unmute, Bu. Mohon di-unmute. Makan. ke situ aja aku nah. Iya. Oke, nah ini sudah jelas ya. Instruksi pertama saya adalah pilih bebas videonya Bapak Ibu yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Kita akan praktek memahami fitur-fitur apa saja yang ada di CapCut. Saya akan pilih bebas ya Bapak Ibu. Saya akan pilih yang mana ya? Yang sini. Nah, apakah sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah, Pak. Kemudian Bapak Ibu nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, di sini ada layar Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini di 108p itu adalah kualitas video. Di sini ya, kualitas video. Bapak Ibu bisa pilih kualitasnya. Oh, ternyata CapCut menyediakan sampai 4K ya, sampai 4K. Bapak Ibu bisa pilih yang tadi saya sampaikan 480p atau 720p atau 1080p. P itu pixel ya, ketinggiannya itu 180 pixel ketinggiannya. Oke, kemudian tingkat bingkai itu adalah berkaitan yang tadi frame rate. Jadi dalam satu detik itu Bapak Ibu mau berapa frame rate. Semakin geser ke kiri maka nanti yang dihasilkan frame rate-nya maka akan semakin kecil, ya. Kemudian ini yang ikut yang direkomendasikan saja, ya. Saya akan coba geser. Perhatikan ini ya. Ini kira-kira ukuran file ketika diekspor itu 59 MB. Di sini ada 59 byte. Kemudian ini saya klik di sini, maka dia akan turun menjadi 49 MB. Kemudian kualitasnya misalkan saya akan turunkan, maka ini akan menjadi 20 MB. Ketika kita melihat YouTube dengan resolusinya 480 pixel, itu masih cukup jelas. Jadi nanti Bapak Ibu jika jaringannya kok lambat gitu ya, pilih aja hasil eksportannya itu 480p, kemudian nanti diekspor atau diupload di YouTube nanti hasil video pembelajarannya. Sembari saya menerangkan, jika tidak jelas berkaitan dengan langkah-langkah yang tadi yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu boleh menginstruksi, mohon izin ya Pak. Jadi nanti ini karena berkaitan dengan langkah, jadi langsung bisa ditanyakan begitu. Kemudian Bapak Ibu cek di bawah. Jadi kalau video itu yang menjadi konsep itu ada dua hal. Berkaitan dengan editing, berkaitan dengan visual, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan audio. Coba perhatikan Bapak Ibu, di sini ada edit. Nah, coba saya klik ya, klik dulu videonya, maka muncul seperti ini, masuk ke edit. Atau misalkan saya tidak klik, saya klik edit, yang muncul adalah ini. Jadi ini adalah fitur-fiturnya diedit. Ya, nanti kita akan banyak hal di sini. Banyak hal di sini di menu edit.
Kemudian berikutnya adalah audio. Nah, kita lihat, jadi audio itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke audio, itu banyak fiturnya. Ada suara. Suara itu bisa diambil dari mana? Nah, dari CapCut-nya langsung. Mohon maaf ya, ini memang harus connect dengan internet. Jadi CapCut itu harus connect dengan internet. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari sini atau mengambil dari file langsung dari perangkat Bapak Ibu. Ini klik yang bagian ini, ya. Atau ngambilnya dari template-nya CapCut. Jadi template yang ada di CapCut di sini, yang ada musik dan lain sebagainya, dia lisensinya Creative Commons, jadi bisa digunakan. Ketika nanti upload di YouTube itu tidak menjadi masalah. Atau yang ada di template atau yang ada di TikTok, begitu ya. Ini yang ada di TikTok. Saya akan kembali ke suara tadi. Kemudian suara itu bisa diberikan efek ya. Nanti klik aja di sini efek. Kemudian bisa diambil dari ekstrak. Bisa diambil juga dari rekaman suara Bapak Ibu. Ya, jadi contoh misalkan ya, ternyata di sini ada bahan tayang PPT. Ya, bahan tayang PPT diedit di secara visual, kemudian Bapak Ibu direkam. Gitu ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari Cahyawardi, ya, begitu ya. Kemudian dia bahan tayangnya akan tampil. Nah ini direkam. Nanti secara otomatis akan ngepaste dengan visualnya, begitu. Kemudian itu suara ya. Kemudian Bapak Ibu boleh menambahkan teks, ya, boleh menambahkan teks di sini. Teks. Nah, nanti teksnya di sini. Saya akan back saja. Oke. Bisa menambahkan teks. Ini teks ya. Kalau ini adalah yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi contohnya ini ya. Ini bacanya, pernah kan kalian melihat ulat memakan daun? Jadi istri saya itu menceritakan, pernahkah kalian melihat ular memakan daun? Jadi ini secara otomatis diterjemahkan atau dituliskan secara langsung oleh CapCut. Nah, ini fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Fungsinya adalah bagi yang memiliki keterbatasan atau keterbatasan pendengaran atau difabel rungu ya, atau tunarungu begitu. Kemudian di sini ada template teks, gitu ya, template teks. Nanti pilih aja. Nanti kita akan coba satu per satu. Yang ini keterangan otomatis ya. Yang ini, yang tadi itu keterangan otomatis. Bapak Ibu bisa pilih keterangan otomatisnya yang mana aja. Saya akan kembali, kemudian ini teks ya, kemudian Bapak Ibu bisa menempelkan stiker. Stiker itu ada di teks, ada stiker, oke. Bapak Ibu langsung klik stiker itu juga bisa, maka akan langsung muncul stikernya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di dalam layernya, gitu ya. Kemudian ini teks, kemudian ada efek. Efek itu berkaitan dengan visual, filter. Nah, efek-efek itu ini ya, efek video mau dibuat seperti apa, efek tubuh. Nanti Bapak Ibu bisa langsung edit. Dengan CapCut itu nanti sangat mungkin menghasilkan video yang sangat menarik. Mengapa bisa begitu? Karena ketika menggunakan komputer itu memberikan efek, membuat efek seperti ini. Misalkan efeknya mau yang dipilih yang mana? Nah, di sini saya jelaskan ya, kalau pilih Pro itu tentunya nanti harus berbayar, maka pilih yang tidak ini ya. Saya kasih contoh aja. Ya, contohnya ini. Ya, jadi contohnya tadi efeknya seperti itu. Saya akan hapus efeknya. Kalau membuat efek di dalam, misalkan Adobe Premiere di komputer, itu membutuhkan usaha yang sangat luar biasa. Tapi dengan CapCut itu hanya klik, dapat efeknya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada rasio yang tadi saya sampaikan di awal, mau 1 per 1, kemudian 16:9. Nah, kita menggunakan 16:9 ya. Kalau 1:1 itu, ini ada hitamnya kotak ini loh.
Jadi 1:1 begitu ya. Kita menggunakan 16:9 YouTube karena video kita itu landscape bukan portrait. Nah, ini adalah rasio Bapak Ibu. Kemudian kanvas itu ketika menambahkan background atau warna di belakangnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak. Kita langsung aja ya, silahkan sampaikan. Dari kualitas gambar tadi Pak yang 1080, nah, itu kan kalau di HP saya nih Pak, ini ada munculnya itu perkiraan untuk kapasitas memori itu sekitar 60 MB Pak. Ya, betul. Nah, itu apakah nantinya ketika berpengaruh keseluruhan ketika video yang kita upload ini nanti kalau di YouTube kayaknya nggak jadi masalah Pak ya. Cuman ini nanti kalau misalkan kita kirim ke misalkan ke LMS nih Pak. Nah, kirimnya di LMS itu biasanya bentuknya link Pak, bentuknya link, bukan video. Oh, link Pak ya. Ya, jadi Oke. Bapak Ibu itu diminta jadi nggak untuk masalah Pak ya. ke YouTube. Ya, nggak ada masalah. Oke, siap Pak, terima kasih. Itu aja. Bapak Ibu, sekarang yang terpenting dalam editing video itu adalah memotong video, itu ya. Salah satu fitur pentingnya itu adalah memotong video. Ternyata suara saya itu nggak muncul ya. Saya nggak tahu kenapa kemarin saya sudah mencoba saya sudah mensimulasikan di rumah itu. Saya nge-zoom itu ya, pakai HP dan pakai HP muncul, tapi ternyata dalam pelaksananya ini tidak muncul. Tapi tidak masalah, kita lihat aja video Bapak Ibu yang penting praktek. Yang pertama adalah klik ininya ya, klik videonya di layar pertama ini, di layar pertama. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan di layar zoom-nya, saya perbesar. Oke? Bapak Ibu bisa dengan cara mencubit, memperbesar atau memperkecil. Saya akan tampilkan terlebih dahulu video saya karena saya tidak muncul. Oke. Apakah suara saya, apakah video saya terlihat? Jadi Bapak Ibu bisa dengan cara mencubit, ya, mencubit itu gini. Ya. Jadi mencubit, Bapak Ibu bisa memperbesar atau memperkecil. Jadi perhatikan Bapak Ibu, saya perbesar ya, dengan cara berarti bukan mencubit kalau memperbesar, dilebarkan gini, dilebarkan. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, ini melebar ya. Coba perhatikan videonya. Di sini kan 1 sekon, perhatikan. 0 sampai 1 sekon, itu ada satuan di tengah-tengahnya. 10F, 20F. Maksudnya adalah frame. Ya. Sampai sini itu 10 frame, sampai sini 20 frame. 1 detik, yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan 30 frame per sekon. Kan? Maka ini 1 detik, itu kita menggunakan 30 frame. Jadi ketika diperbesar, maka ada satuan-satuan yang muncul di sini 5 frame, 10 frame, 15 frame. Kemudian perhatikan detikannya. Ini 1 detik lebih 5 frame. Nah, begitu ya. Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu bagaimana cara memotong ya. Cara memotong Bapak Ibu, klik videonya, kemudian arahkan mau di mana yang mau dipotong. Oke, mau dipotong, saya pengen potong di sini. Klik, kemudian muncul menu bagi atau fasilitas bagi. Perhatikan, bagi, klik. Oke. Setelah bagi, maka di sini muncul 2 video. Misalkan video yang potongan tadi tidak akan digunakan, Bapak Ibu bisa delete. Jadi kita sudah bisa memotong. Misalkan kita memotong di belakang nih, oh videonya terlalu panjang. Nah videonya misalkan saya
Nah, videonya mau saya potong. Nah, misalkan mau saya potong sampai di sini, maka saya klik bagi. Mana yang tidak digunakan? Misalkan yang tidak digunakan yang sebelah belakang, saya delete, kemudian saya akan coba delete misalkan, kemudian ini saya juga, coba perhatikan kalau di video akhir Bapak Ibu ada tulisan CapCut, ini bisa di-delete, CapCut-nya bisa di-delete ya. Oke. Sampai situ sebelum masuk ke bagaimana membuat video pembelajaran dengan teknik green screen ya. Oke, bisa dipahami. Ini ada beberapa fitur-fiturnya, Bapak Ibu bisa dicoba. Ada kecepatan itu bisa bisa lihat kurvanya ya. Kurvanya itu misalkan mau seperti ini ya, contoh ini ya, saya berikan kurva. Nah, jadi gerakannya itu ini ya, gerakannya cepat turun. Nah, jadi lambat cepat kemudian turun, ya. Jadi ini adalah kalau mengedit video berkaitan dengan kecepatan mau dibuat slow motion atau mau dibuat di sini ada slow motion mungkin ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu nanti bisa dipilih ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi. Nah, kemudian ada hal penting yang mungkin nanti bekerjanya itu nanti akan menggunakan 2 layar. Ini kan video ada di layar pertama. Bapak Ibu klik overlay. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk klik overlay. Mohon izin bertanya, apakah ada yang mempraktekkan? Jangan-jangan saya mau demonstrasikan namun tidak dipraktekkan. Oke, ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, ada. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada Pak. Ya Pak, yang tadi untuk menghapus, tadi kan diklik ya videonya. Nah, yang untuk menghapus nih sekarang bagian tengah, itu malah kehapus semua. Itu perlu sebelah mananya ya? Oke, perhatikan ini ya. Ini kalau misalkan videonya saya potongannya saya perkecil. Ini kelihatan ya, satu video penuh itu sampai sini, 10 detik ini. Ya. Kemudian ketika saya ngedit, ternyata bagian belakang ini menurut saya tidak penting. Maka arahkan garis ini pas yang diinginkan yang mau dipotong. Ini ya, garis ini yang mau dipotong. Kemudian klik. Kemudian bagi, maka video ini sudah terpotong jadi 2. Mana yang tidak penting, menurut saya kan tadi yang belakang kan tadi saya bilang bahwa ini yang belakang itu tidak saya perlukan. Maka saya klik, kemudian saya hapus. Begitu Bu. Apakah bisa dipahami maksud pertanyaan Ibu begitu atau gimana? Oh iya. Kalau di tengah-tengah yang dihapus. Dapat kurvanya Pak di bagian mana? Saya tidak ada di dapat kurva. Saya malah kehapus semua Pak videonya. Nah, di tengah-tengah yang dihapus gimana Pak? Cuma sama seperti tadi Bu. Dihapus. Ya. Garisnya itu. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa motong dulu aja ya. Sekarang yang penting Bapak Ibu bisa motong. Nanti fitur-fitur lain itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Oke. Tapi Pak fitur lain yang gimana Bu? Kurva. Kurva itu tadi ada di bagian edit, kemudian ada di kecepatan. Ya, di kecepatan ini. Kalau Bapak Ibu pengen membuat slow motion, nah silahkan klik aja ini kurvanya seperti apa. Nah ini kan dipercepat, kemudian pelan. Nah, jadi ini kurvanya misalkan peluru. Tapi untuk kalau kurva itu untuk semua Bapak? Apa ya, bisa berbeda-beda? Untuk video. satu video ya. Oh, iya. Satu potongan video. Tapi Pak izin untuk ya silakan. Idealnya untuk pembelajaran Pak itu berapa Pak kecepatannya Pak? Idealnya. Ya.
Kalau ya normal, jadi tidak dipercepat ataupun tidak diperlambat gitu ya. Normal aja Jadi Pak ini ya. tidak Oke. perlu ya. Kurva kecepatan ini tidak perlu. Saya akan berikan efek-efek yang perlu saja ya, atau yang perlu. Sekarang Bapak Ibu kembali ke menu utama ya. Menu utamanya di sini ada edit, audio, teks dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan layar dengan cara overlay. Ada menu overlay di tempat Bapak Ibu? Ya, Pak. Ada, Pak. Silahkan klik di sini. Kemudian tambahkan overlay. Ulun nggak ada, Pak. Ada Pak. Ada kan? Tambahkan overlay. Ada, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan foto, bisa juga menambahkan video. Sebentar, saya akan coba nambahkan video ya. Kalau lihat WhatsApp-nya sebentar. Saya akan download ulat dan daun. Oke, ekosistem. Ini stok videonya saya dapatkan dari internet ya. Kemudian saya akan tambahkan overlay. Ibu boleh menambahkan video. Ya, video nanti bisa ditumpui gitu ya. Nanti teknik green screen pasti akan menggunakan overlay. Misalkan bisa tambah juga menggunakan foto. Ya, saya misalkan mau menggunakan fotonya bebas ya. Pilih yang mana aja. Ternyata hasil downloadannya saya tidak tahu ada di mana. Oh, ini hasil. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan, apakah ada yang mendownload green screen saya? Saya tambahkan aja. Ada, Pak. Berarti tambahannya boleh foto atau video, Kakak? Boleh ya. Jadi videonya bisa seperti ini. Ya kan? Jadi misalkan saya sedang menjelaskan apakah istri saya sedang menjelaskan ulat dan daun. Nanti foto ulat dan daun dimasukkan di sini, bisa dianimasikan. Ya. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini di layar pertama itu ada video pertama, kemudian layar kedua, layar di atas ya. Di sini ada di bawah ya, di layar kedua. Oh, transparan punya saya, Pak. Apa? Transparan punya saya gimana ini ya? Transparan apanya? Yang green screen itu, Pak, tampilannya kotak transparan, nggak ada kelihatan gambar objeknya, Pak. Coba di play. Transparannya nanti saya cek ya, transparannya kenapa? Karena bisa jadi sudah disetting transparan ya. Kemudian Bapak Ibu, video ini bisa digeser ke kanan ke kiri. Ya. Ini penting ya. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu nanti pasti akan menggeser video ke kanan ke kiri. Bagaimana caranya? Kalau caranya adalah klik tekan dengan jari Bapak Ibu, kemudian digeser kanan kiri. Nah, ini bisa bergeser. Ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Paham, Pak. Yang tadi itu Pak, memotong di tengah-tengah Pak. Oke. Masih memotong ya? Nah, perhatikan Pak, Bapak Ibu. Yang nempel tadi Pak? Nempel apa? Yang ada saya ulangi ya. Itu, Pak. Saya ulangi langkahnya Bapak Ibu, perhatikan langkahnya. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana menempel video ataupun gambar dan bagaimana memotong. Pertanyaannya tadi seperti itu. Perhatikan kembali ke menu utama. Jadi, menu utama. Kemudian ada menu overlay ya, Ibu tadi di sini. Ini loh, perhatikan ada menu overlay ini. Apakah terlihat? Terlihat. Ya, overlay-nya diklik, Bu. Overlay-nya diklik.
Setelah itu tambahkan overlay. Di sini ada tambahkan overlay, maka tambahkan overlay. Nah, video mana yang mau atau foto mana yang mau ditempelkan, ya. Video atau foto mana yang mau ditempelkan. Misalkan video saya nih, video saya yang ini mau saya tempelkan, saya klik, kemudian klik tambah ada di bawah. Klik. Nah, maka video sudah masuk ke dalam layar kedua. Kalau saya ngomong layar itu tumpukan ya. Jadi ini layar pertama, ini layar kedua. Setelah itu Bapak Ibu bisa geser videonya mau ditaruh di mana. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu video yang saya gunakan, video rekaman istri saya ini itu adalah menggunakan teknik rule of third ya. Saya bisa menempatkan objek-objeknya di sini ya, di samping sini ya. Jadi objek-objeknya bisa ditampilkan di tempat kosong itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana cara memotong? Memotong misalkan sampai sini nih, mau saya potong. Oke, sampai sini mau saya potong. Maka klik videonya yang mau dipotong. Ini kan mau saya potong di sini. Saya klik videonya, klik, maka muncul bagi. Ini bagi. Silahkan klik baginya. Maka video itu terbagi menjadi 2. Ya, 1, kemudian di samping kanannya 2, yang ini. Nah, bagian yang kedua yang tidak akan saya gunakan, maka saya hapus. Begitu. Apakah bisa dipahami teknik apa namanya? Ya, Maaf, Bisa, Pak. berarti kita memotong Punya itu saya, malah Pak, ketika berarti Satu-satu, potong betul. itu yang di kedua itu yang kadang masuk malah yang potongan yang pertama masuk baris ke kiri arah potongan kiri itu yang berhasil masuk yang kita ambil malah. Bagaimana pertanyaannya? Itu Punya kan saya, kita Pak. mau motong. Bapak maaf, Misalnya cara masuk. memotong di tengah-tengah kayak gimana ya? Nah ini kan Cara memotong di tengah, maksudnya di tengah ini, kemudian di tengah seperti ini. Iya Pak, di Iya, tengah-tengah. jadi antara kiri kanan bisa dipakai, cuman yang tengah-tengah aja yang misalkan nggak dipakai gimana? Misalkan saya kasih video kedua ya, video kedua. Saya misalkan mau saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan. Ini video 9 detik. Ya, ini ya. Kemudian yang mau dipotong ini ya, segini. Kan diklik dulu. Bagi nggak Pak? Ya, diklik dulu. Kemudian diklik dulu. Jadi setiap potongan-potongan video ini bisa diklik ya. Jadi diklik dulu, kemudian arahkan. Diklik dulu, iya. Harus diklik. Ini harus diklik. Klik. Jadi ini diklik, baru nanti bisa dipotong. Diklik, baru bisa dipotong ya. Kalau tidak diklik, maka tidak muncul menunya. Perhatikan, menunya kan tidak ada. Ya, diklik, baru bisa dipotong. Begitu ya. Diklik baru bisa dipotong. Dengan misalkan ini, klik, kemudian klik bagi, bisa dipotong. Videonya nggak diklik. Oh iya, udah Pak, udah tahu Pak. Ya, oke. Untuk overlay tadi, Pak. Overlay. Oke, saya overlay ulangi. punya saya. Ini kenapa Pak? Permasalahannya di mana ketika sudah saya tambahkan, ternyata yang kedua ini justru nutupin yang pertama, Pak. Full semua. Gimana, Pak? Oke. Kenapa nutupin full? Saya kasih contoh. Kenapa nutupin full? Saya akan hapus. Ya, bisa diperkecil itu. Jadi saya akan kasih contoh ya, kenapa saya tambahkan overlay, kemudian overlay-nya ini. Ya, perhatikan. Jadi kasusnya Bapak itu tadi seperti ini, videonya itu nutupin yang pertama. Benar kan?
Ya. Seperti ini. Jadi diklik Ya, dulu, diklik, kemudian bisa diperkecil. Caranya Diperkecil Pak, memperkecil dicubit, begini. dicubit. Dicubit. Nah, dicubit. Ya. Oke. Begitu? oke Pak, saya cubit dulu Pak. Ya, jangan keras-keras Pak, nanti nangis. Apa yang dicubit itu Pak? Aduh. Cara mencubit, Pak. Mana Cubit Pak, mencubitnya? cubit kencang-kencang Pak. Fotonya yang dicubit. Layarnya dicubit layarnya, Bu. Tak fotonya diklik dulu baru dicubit. Bisa bahan ibu-ibunya mencubit lah. Bapak Ibu, Sekarang bisa nyubit layar ya. Kebiasaan ibu-ibu mencubit. Bapak Ibu mohon izin saya ingin memberikan informasi penting begini ya. Jadi Bapak Ibu ketika merekam video itu kan potongan-potongan video, benar tidak? Ya kan? Potongan-potongan video kan? Iya, benar. Kalau potongan video Bapak Ibu itu sudah bagus, nanti tinggal potong bagian yang penting kemudian digabungkan. Itu sudah menjadi video lengkap, utuh. Ya, kalau misalkan mau menambahkan ornamen gitu ya atau menambahkan apa? Visual gambar, kemudian menambahkan video, tadi tinggal tambahkan overlay. Jadi misalkan ini satu video pembukaan, video kedua persepsi, kemudian apa? Setelah persepsi apa? Setelah persepsi apa? Misalkan menanya gitu ya, menanya. Bapak Ibu tambah videonya menanya, Bapak Ibu telah merekam. Caranya di sini Bapak Ibu, ini ada tambah ini ya, tambah ini. Ini diklik, nanti diklik maka videonya akan ada di belakangnya. Videonya akan ada di belakangnya. Nah, videonya akan ada di belakangnya. Oh, ternyata saya sampai sini aja mau saya potong, kemudian saya sini hapus. Jadi nanti videonya, video pertama, video kedua, video ketiga, overlay-nya ada di mana kok hilang? Oh, ternyata overlay-nya ada di sini kecil ini. Ya, ini bisa diklik overlay-nya. Ah, ini. Itu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aplikasi CapCut. Bapak, Ya, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Coba di antara dua video ini ya, video pertama dengan video kedua, di antaranya itu ada tengah ini, ya. Tengah ini adalah perpindahan dari video pertama ke video kedua. Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya? Bisa menambahkan animasi ininya ya, perpindahannya. Coba perhatikan, saya akan geser dikit. Nah, ada perpindahan animasi. Barusan kan ada gelap. Nah, ini kan gelap, kemudian muncul. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini atau tambahkan yang lain, tapi tidak bisa tambah yang pro ini. Ya. Di sini akan muncul, tapi ketika diekspor nanti, itu nanti tidak bisa. Oke, ini baru pengenalan ya, belum ke yang teknik green screen. Ada pertanyaan dulu sebelum saya ke teknik yang kedua? Ada Pak, tanya Pak. Cara mereset video ke awal lagi Pak. Bagaimana? Ke awal lagi? Ke awal paling awal? Dikembalikan ke seperti sebelum diedit gitu Pak. Oke, siap. Saya ulangi dari awal. Bapak Ibu yang sudah mengedit, jangan khawatir. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Bapak Ibu kembali saja. Kembali, maka hasil editan yang terakhir ada yang di paling atas ini. Ini ya. Jadi yang tadi sudah diedit ada yang di paling atas ini. Oke. Tidak perlu di-save ya Pak? Ya, tidak perlu di-setting. Saya akan mengulangi cara tadi, tapi ini adalah menggunakan teknik green screen ya. Saya akan menggunakan teknik green screen. Jadi nanti layar belakangnya adalah papan tulis gitu ya. Layar kedua itu adalah papan tulis.
kemudian layar di depan papan tulis itu ada saya atau ada guru yang sedang ngomong. Jadi nanti papan tulisnya itu berupa materi, nanti materinya bisa jalan. Ya, nanti bagaimana tekniknya saya merekam nanti saya kasih tahu ya. Caranya tadi yang menanyakan dari awal, klik proyek baru, Pak. Klik proyek baru. Klik proyek baru. Ya. Klik proyek baru. Setelah klik proyek baru, nah ini saya papan tulisnya ini. Papan tulisnya ini bagi Bapak Ibu yang sudah merekam. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, saya tambahkan aja. Nah, udah. Ini sudah masuk ke sini. Sebentar. Berarti Pak kita video dulu papan tulis lah. Caranya gini, nah jangan bingung dulu ya berkaitan dengan cara. Jadi saya pakai HP untuk merekam. Satu, itu kan nanti sebagai video yang saya akan tampilkan. Kemudian yang kedua, ini video ini saya gunakan HP lain juga digunakan untuk merekam. Caranya rekam layar, begitu ya. Caranya rekam layar. Contoh misalkan ini kan bisa direkam layarnya. Nah, caranya Bapak Ibu klik aja di rekam layar. Ini rekam layar. Nah, kemudian klik rekam. Jadi presentasi itu ada di HP Bapak Ibu. Saya akan coba balikkan ya. Nah, ini saya akan balikkan. Oke. Jadi ini saya rekam gitu ya. Ini saya rekam. Nah, ini sudah merekam. Suaranya juga sudah masuk. Ini fungsinya ketika suaranya masuk itu juga digunakan untuk mengisi suara video Bapak Ibu ya. Besok mungkin setelah pelatihan ada waktu saya akan kirimkan ke Bapak Ibu tutorialnya ya, yang urutan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti tutorialnya. Kalau dalam pelatihan ini itu memang kondisinya memang baiknya itu memang di dalam ruangan ya. Jadi saya bisa melihat satu persatu progresnya dan lain sebagainya. Ini sudah merekam ya. Kemudian stop begitu ya. Ini sudah saya stop ya. Kemudian hasilnya tadi saya akan lihat hasilnya. Tadi kan saya rekam layar, sembari rekam layar itu ada kamera yang merekam saya. Hasilnya itu sudah bisa digunakan. Saya akan kembali ke awal tadi, proyek baru. Ya, ini hasilnya tadi. Nggak jalan, Pak. Nggak jalan, Pak. Layarnya nggak jalan, Bapak. Nggih. Layarnya nggak jalan? Oke, saya akan zoom-nya saya akan layarnya sebentar. Apakah sudah jalan? Sudah berpindah. Oke. Oke. Ada. Ketutupnya. Ini apakah layarnya sudah terlihat lagi, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Sudah, terlihat, udah. Hasil rekam layar saya, itu adalah ini. Suaranya masuk enggak? Enggak ya? Ya, masuk, Pak. Enggak masuk suaranya, Pak. Bapak aja yang kedengaran, Pak. Suara yang di HP enggak. Oke, ya. Kedengaran. Oke, Bapak Ibu, begitu ya cara merekam layar. Nah, saya akan kembali lagi ke sini. Jika Bapak Ibu tadi sudah mendownload ini, nah, yang ini ya, yang green screen ya. Kemudian berikutnya saya akan tambahkan overlay.
overlay-nya ini, videonya ini. Tambahkan aja. Oke. Ya. Tapi permasalahannya suaranya itu tidak ada. Padahal saya menggunakan teknik slap ya, maksudnya teknik tepuk. Jadi video pertama itu kan menghasilkan suara, video kedua menghasilkan suara. Agar pas posisinya, agar saya bisa menggeser gini ya, menggeser posisinya ada di mana, menggeser posisinya ada di mana, itu saya sudah tadi menggunakan ketentuan tepuk ya. Ada yang sudah menginstal video saya ini, yang green screen. Oke, ada Pak. Ada Pak. Ada ya. Belum, Sekarang silahkan dipilih yang di green screen saja. Yang ini yang papan tulisnya, yang papan tulis. Kemudian yang kedua adalah video green screen saya. Oke. Oke, sudah. Coba dengarkan suara green. Coba dengarkan suara di green screen maupun di mana? Di ini ya, di papan tulis. Bapak Ibu yang di papan tulis dibisukan dulu. Ini dibisukan agar nanti tidak bingung ya. Kita ngedit satu persatu. Ini bisukan, klik, oke. Kemudian berikutnya adalah yang ini yang biar yang bersuara yang bawah. Coba perhatikan saya bersuara bagaimana. Nah, ini di sini saya menggunakan suara itu ya. Harapannya apa? Harapannya terekam oleh layar screen tadi. Yang screen yang direkam tadi dengan rekaman saya. Jadi nanti ngepas-nya adalah pas suara gitu. Apakah memahami penjelasan saya? Pak, boleh diulang. Ulang, Pak. Ulang, Pak. Ini sudah. Saya ulangi ya. Nggih. Jadi saya akan kembali menjelaskan teknik green screen itu. Nanti saya pengen menghilangkan background. Background hijau ini saya hilangkan. Di sebelah kanan itu adalah gambar saya. Kemudian nanti materinya ada di belakang saya. Intinya seperti itu, ya. Kemudian video itu kan diperoleh dari sumber yang berbeda. Benar nggak? Yang ini video yang ini yang saya geser ya. Sebentar. Video yang saya geser. Ini saya rekam menggunakan kamera, oke? Video yang latar belakang, yang belakang, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari HP, rekaman HP. Nah, kedua video ini menghasilkan suara, benar nggak? Agar suara antara 1 dan 2 sama, maka harus dipaskan. Cara ngepaskannya adalah Bapak Ibu ketika merekam itu pertama kali yang dilakukan adalah tepuk tangan. Begitu ya. Jadi itu nanti yang sebagai acuan kita untuk ngepaskan. Kenapa begitu? Karena ketika mengedit menggunakan CapCut itu tidak bisa secara otomatis tersinkronisasi. Begitu dulu. Ada pertanyaan sampai situ? Paham, Pak. Paham. Ya, oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang mempraktekkan, sekarang perhatikan, saya menyuarakan apa? Yang mendownload, yang sudah mendownload. Nah, yang saya lakukan adalah menyuarakan gini. Nah, jadi itu sebagai acuan nanti yang saya akan paskan. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Saya akan ngedit yang pertama kali, yang di sini, ya sini. Ini suaranya ada ya di HP saya bersuara ya. Kalau di tampilan Bapak Ibu tidak bersuara mungkin.
bersuara, Pak. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, maka saya, kira-kira saya perbesar ya, kira-kira di frame 10 ini ya, saya bersuara. Nah, kira-kira di frame sini ternyata, di sini. Pertama, saya akan bagi, kemudian saya delete saja, sudah delete, hapus. Oke, nah, ini sudah acuannya sudah yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau mengedit yang kedua, suaranya yang muncul harusnya yang kedua saja. Kemudian bisukan yang pertama, layar pertama bisukan. Kemudian Bapak Ibu cari suaranya. Nah, di sini ya saya berucap gitu ya. Kira-kira di sini ya, di frame 20 inilah. Nah, di frame 20 benar, di frame 20. Kira-kira di sini. Kemudian kita delete yang bagian depan. Oke. Saya hapus bagian depan. Saya hapus. Oke. Oke, video ini sudah tersinkronisasi antara suara depan dan suara belakang. Nah, contohnya ini ya. Jadi Bapak Ibu melihat saya menggunakan HP. HP itu yang saya rekam layarnya. Kemudian di depan saya ada kamera. Nah, sekarang saya akan potong sampai sini saja. Oke, dipotong sampai sini. Nah, oke, sudah ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, diklik yang green screen, kemudian kita akan edit, akan kita crop. Kita pangkas. Nah, yang kita butuhkan yang warna hijau saja. Nah, kira-kira seperti ini kita akan pangkas. Sudah kita pangkas. Kemudian warna hijaunya akan saya hilangkan. Warna hijaunya saya akan hilangkan. Caranya klik, ini diklik. Warna hijaunya mana? Caranya menghilangkan bagaimana? Klik memotong ini, memotong. Kemudian kunci chroma atau chroma key ya, kunci chroma, kemudian pilih yang mana yang mau dihilangkan. Yang warna hijau ini bisa digeser. Oke. Kemudian kontrasnya udah pilih warna, oke. Sebentar, saya kembali intensitasnya ya, klik intensitasnya, klik intensitas, kita cari. Kita coba kita perbesar ya. Oke, kira-kira ini harus ya, kira-kira segini. Satu lah. Satu masih kelihatan hijaunya. 2 ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik ini. Oke. Bapak Ibu telah membuat video dengan konsep green screen. Ini bisa diperbesar. Misalkan di sini ya. Nah, kenapa hasil kenapa hasil cropnya atau transparansi untuk warna hijaunya? Nah, warna hijaunya itu sebisa mungkin sama ya. Ini kan menggunakan kain tapi agak tidak halus begitu ya. Ada lipatan-lipatannya sehingga ini tidak begitu sempurna pemotongan green screen-nya. Tapi caranya adalah seperti itu. Jadi nanti tampilkan Bapak Ibu misalkan ini dengan menggunakan teknik tadi rule of third ditempatkan di samping kiri ataupun kanan. Kemudian misalkan videonya saya akan perkecil, saya akan letakkan di sini. Nah,
Kemudian saya ada di samping sini. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan CapCut. Suaranya hilang, Pak. Ya, memang tidak ada suaranya ya. Dari tadi saya bilang tidak ada suaranya, yang penting visualnya. Sebentar ya. Sampai sini dulu, sembari saya ngecek bagaimana cara menampilkan suara, apakah ada pertanyaan, dipersilahkan, nggih Pak Usaini. Nggih Bapak, nggih. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan langsung bisa ditanyakan Bapak Ibu. Mbak, saya Pak. Dari Bapak Sutrisno. Silakan Pak. Tadi sudah kita coba dengan yang masih overlay tadi Pak ya, kan videonya keduanya itu ada suaranya. Nah itu mohon izin dua-duanya itu suaranya tabrakan itu tadi. Nah jadi kalau kurang menangkap tadi mohon maaf Pak, itu yang saya alamin nih untuk yang dua video itu tadi yang Siap. tambahan dua-duanya ada suaranya nggih. Salah satu kita timbulkan tadi Pak. Terima kasih. Ya, jadi suaranya yang salah satu dimatikan aja Pak. Salah satunya dimatikan ya. Contohnya ini saya matikan, bisukan, klik bisukan ini. Jadi ini saya matikan, saya bisukan ya. Yang ini saya bisukan. Kemudian suara yang muncul yang ini, atau yang dibisukan yang kedua. Ini saya tidak bisukan. Gambarnya nggak muncul Pak. Oh iya, saya lupa. Belum muncul Pak. Sebentar. Maaf. Apakah sudah muncul? Jadi video pertama itu ada suaranya. Video pertama ada suaranya, video kedua ada suaranya. Agar sinkron, tadi kan tekniknya adalah teknik slap yang tadi saya katakan. Jadi tepuk tangan, nanti cari tepuk tangan di frame keberapa, video satu, video kedua juga di berapa, dipaskan, setelah itu nanti dipotong. Nah, agar tidak membingungkan, terkadang itu kan tidak presisi. Nah, agar tidak membingungkan, salah satu video dimatikan suaranya. Yang sebelah sini Pak, misalkan ini yang mau dimatikan, ini bisukan. Ya. Maka video ini saja yang nanti ada suaranya. Ya, video yang ini saja yang ada suaranya. Atau kebalikannya, ini saya akan ada suaranya, tapi yang ini. Nah, caranya adalah pada volumenya dinolkan. Nah, artinya apa? Artinya yang video kedua ini tidak ada suaranya, ada tombol mute-nya ini. Nah, video yang layarnya ada suaranya, jadi nanti tidak bertabrakan. Begitu. Ya kecil Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, boleh yang mana saja videonya, boleh salah satu, yang penting video yang di mute itu yang kualitas suaranya yang tidak bagus, yang dimunculkan adalah kualitas suaranya yang bagus. Begitu. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan lain? Suaranya tetap nggak muncul ya, suara CapCut saya. Pak, coba buka volumenya Bapak yang di bagian handphone itu. Kayaknya kurang deh. Bagian volume. Bukan volume handphone Bapak, volume di bagian capcutnya. Di bagian capcut yang Bapak mengedit tadi. Bapak mengedit tadi. Di kembali di audio. Ini kan ada muncul volume. Bukan, kalau ini maksudnya kalau ini kan ngedit audio, maksudnya ini kan untuk ngedit audio yang ini kan, maksud ini yang ini kan. Kalau ini itu adalah ngedit suara
yang nanti akan dihasilkan. Nah, permasalahan saya itu saya tidak bisa nge-share suara ke Bapak Ibu, intinya itu. Ya. Ya, mohon maaf ya. Kemarin saya uji coba itu berhasil, tapi ini tidak berhasil. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Bu Istiqomah ya. Nah, ada raise hand, silahkan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Perkenalkan Ulun Istiqomah dari Min 1 Kapuas. Yang ingin Ulun tanyakan, kan Ulun biasanya buat video itu menggunakan KineMaster. Terus saat pendownloadan atau penyimpanannya itu durasinya lama banget Pak. Tergantung durasi kita bikin video. Misalnya Ulun bikin video di atas 20 menit itu lama banget penyimpanannya. Apakah capcut seperti itu juga? Kemudian Ulun minta tutornya untuk penyimpanannya Pak. Kalau di KineMaster kan milih kualitas videonya mau 1080p atau 720. Kalau di CapCut ini bisa nggak begitu juga? Kemudian kalau di CapCut ini berapa maksimal batas videonya? Misalnya cuma 20 menit kah atau 1 jam atau bebas? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Ibu Istiqomah. Ya, Ibu Istiqomah. Saya izin bertanya, Ibu Istiqomah, KineMaster-nya apakah ada watermark-nya ketika di publish? Inggih ada Pak, karena Ulun yang bergratis, nggak berbayar. Ya, kalau yang gratis ya betul. Nah itu yang mengapa saya memilih CapCut di dalam pelatihan ini, karena di dalam CapCut ini tidak ada watermark-nya. Ya. Bisa Ibu yang tadi saya sampaikan di awal, jadi di menu ini ya 1080p itu diklik, Ibu bisa menggesernya ke 480p, maka nanti ukuran filenya akan menjadi turun, yang tadinya 72 sekarang menjadi 24, gitu ya. Kemudian frame rate-nya di sini juga Ibu bisa geser frame rate-nya. Nah, ini bisa mengurangi menjadi 60 MB yang tadinya 72. Jadi di CapCut ini bisa disediakan seperti ini. Memang banyak sekali yang pengeditan video itu kebanyakan memang menggunakan KineMaster ya. Akan tetapi salah satu yang menurut saya kurang karena ada watermark-nya itu. Namun kalau di CapCut ini tidak ada watermark-nya. Begitu Bu jawabannya. Kemudian ketika nanti di-upload ke YouTube, nanti kalau durasinya 20 menit ya tentunya akan, ini bayangkan ya, ini hanya berapa menit ini. Ini sudah bukan menit, ini detik ya. Hanya tidak ada 1 menit itu 72 MB. Bayangkan kalau Bapak Ibu 20 menit, ya kalikan aja 70 kalikan 2, bisa jadi 1 giga gitu kan. Tapi ada beberapa cara harus di-convert atau dikecilkan atau dikompres, tapi harus menggunakan komputer ya, tidak menggunakan HP. Yang tadinya misalkan 400 mega nanti bisa jadi 300. Nanti secara kualitas memang diturunkan begitu. Begitu jawabannya Ibu. Apakah menjawab pertanyaan Ibu? Iya Pak, karena kan kalau kita yang mau naik pangkat itu durasi videonya itu kan ditentukan harus 15 menit ke atas. Jadi makanya Ulun bertanya tadi apakah boleh, apakah bisa membuat video itu di atas 15 menit. Nah, habis itu prosesnya gimana? Loadingnya lama atau enggak? Boleh Bapak contohkan proses penyimpanannya Pak? Ya. Oke, untuk contoh nanti ya di bagian akhir. Nanti sebenarnya contohnya tinggal klik aja di sini. Klik ini, saya contohkan langsung aja ya. Ini sudah ekspor Bapak Ibu ya. Ini sudah mengekspor videonya. Nah, ini berapa menit ya tadi ya? Saya lupa. Ini berapa menit? Ini aja prosesnya lama ya. Bayangkan kalau 20 menit Ibu, ini akan memakan waktu yang lama. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti bagikan kemana? Bagikan ke misalkan ke Facebook atau ke Instagram atau ke Drive bisa atau ke mana aja bisa.
Tapi ketika kita sudah mengklik ekspor tadi, mengekspor tadi, itu sudah tersimpan di dalam penyimpanan kita. Ada di mana penyimpanannya? Ya, klik aja di galeri, nanti pasti akan sudah muncul. Ini ya, 50. Nah, yang ini tadi yang sudah kita ya. Begitu. Apakah suaranya masuk? Tidak ya? Suaranya tidak masuk. Nah, jadi caranya begitu, Ibu tadi tinggal ekspor aja di sini, bagian sini, ya ekspor, kemudian nanti sudah tersimpan di drive kita, maksudnya tersimpan di memori HP kita, kemudian kalau mau upload ya tinggal upload aja kemana, ke YouTube atau ke mana. Begitu. Apakah ada pertanyaan lain? Tadi ada Pak Khairul Anwar ya? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Kemudian izin menjelaskan Pak Husaini, ada fitur lagi di sini, ada sampul. Oke. Bapak Ibu bisa memilih sampul ya. Pilih sampul bisa dari video, misalkan dari sini, atau bisa menggunakan template. Sampul itu jadi ketika Bapak Ibu melihat YouTube, pertama kali sampul itu sama dengan thumbnail. Thumbnail itu ketika Bapak Ibu masuk YouTube biasanya ada sampulnya. Sampulnya itu kan biasanya dikasih teks agar menarik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan sampul ya, bisa dengan template. Template-nya yang ada di sini nanti bisa download atau bisa diambil dari mana? Misalkan saya ambil di sini. Saya ambil yang ini. Oke. Kemudian saya akan tambahkan teks di sini. Apa misalkan pencahayaan. Misalkan teknik pencahayaan, misalkan pencahayaan. Nanti ketika Bapak Ibu ngupload ngupload di YouTube, maka sampulnya yang muncul di YouTube itu adalah ini ya, pencahayaan. Nah, jadi setelah itu oke saja, kemudian simpan. Nah, nanti sampulnya sudah ada. Ini sampulnya sudah ada di sini. Nanti ketika diupload di YouTube, yang muncul adalah ini. Pertama maksudnya thumbnail-nya itu yang muncul ini. Nah, jadi tidak perlu ngedit lagi di YouTube-nya. Begitu. Tapi siap dulu. Bilang mana teh? Apa? Tanya apa? Iya tahu. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yang berikutnya adalah bagaimana mengedit video secara lengkap yang sesuai skenario tadi. Ya, saya akan contohkan Bapak Ibu. Ya, saya sudah merekam videonya. Jadi yang pertama, sayangnya di sini video suara dari video yang dimunculkan di CapCut ini tidak muncul di Zoom-nya Bapak Ibu semuanya. Ini yang pertama videonya adalah sebentar. Siapa ini ada ribut ini, ribut dulu. Nyopir siapa Arpan? Nanti Pak kirim langkah-langkah pembuatan videonya Pak. Ya, jadi misalkan saya contohkan ya, ini adalah video pertama. Ya, ini tinggal tambahkan. Kemudian saya akan potong bagian yang
Ya. Ya, ini ya, misalkan ini, kemudian sampai akhirnya di sini. Oke, suaranya tetap tidak keluar ya, Bapak Ibu? Nggih, Pak. Iya, enggak keluar. Enggak ada suaranya, Pak. Enggak ada suaranya, sama. Ya, tidak ada suaranya. Saya anggap aja ini misalkan sampai sini ya. Ini waktunya berapa ini? Ini saya ngedit. Oke, sampai sini saya akan potong yang tadi cara motongnya diklik, kemudian ini hapus, ya hapus. Kemudian saya akan ke video kedua, misalkan ya, saya tambahkan video kedua, misalkan ini ya. Jadi saya tambahkan, nah ini videonya. Jadi sebenarnya di video ini itu diminta untuk mengamati ekosistem yang ada di lingkungan. Jadi pertama diminta untuk mengamati video ini. Diminta untuk mengamati video ini, kemudian nanti di akhirnya, jadi yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana teknik mengeksposi video itu kan dengan cara Bapak Ibu merencanakan mana saja yang mau direkam. Ini rekaman pertama, kemudian ini rekaman kedua, kemudian rekaman ketiganya itu adalah menanyakan ke siswa. Tadi kan saya menggunakan sintaks tadi ya, jadi mengamati kemudian menanya. Jadi di sintaks berikutnya itu menanya. Nah, cari videonya yang menanya. Ini sebagai simulasi saja ya. Ini anggap saja ini adalah yang menanya. Nah, tadi ada gerakan. Nah, sebentar. Ini ada CapCut-nya ya. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, ini ada video CapCut-nya. Saya hapuskan. Nah, ya jadi ada gerakan kamera. Ini tidak perlu. Coba perhatikan Bapak Ibu gerakan kamera. Nah, ini gerakan kamera. Maka perlu sebenarnya ketika menggunakan tripod ternyata ada gerakan yang terekam ya. Kesenggol mungkin nih, karena kesenggol saya hapus saja. Nah, kemudian ini yang sudah tidak ada gerakannya. Nah, jadi sebentar. Saya sebentar ulangi langkahnya tadi saya lupa. Jadi maksud saya ini ya. Oke, ya. Jadi berkaitan dengan ini Bapak Ibu, berkaitan dengan potongan-potongan video tadi, Bapak Ibu sudah merencanakan, kemudian sudah mengeksekusi, kemudian ditempelkan. Pada intinya adalah ketika rekaman Bapak Ibu itu bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Akan tetapi kalau rekaman Bapak Ibu itu kurang pencahayaan, maka nanti video yang dihasilkan itu juga akan kurang bagus ya. Maka teknik yang terpenting dalam pembuatan video itu adalah sebelum merekam harus dipersiapkan dulu berkaitan dengan pencahayaan, kemudian suara, mikrofon. Begitu. Jadi ini adalah bagaimana mengeksekusi beberapa potongan video tadi sehingga apa? Sehingga menjadi satu kesatuan video yang utuh. Nah, begitu ya. Kalau mau menggunakan teknik green screen tadi ya juga bisa potongan-potongan green screen, kemudian layarnya seperti mau papan tulisnya seperti apa, Bapak Ibu mau muncul atau tidak, nah, terkadang muncul, terkadang juga tidak, itu juga bisa. Mungkin begitu, Pak. Apakah ada pertanyaan?
sebelum ke upload ke YouTube. Adakah pertanyaan? Izin Bapak. Benarnya. Ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ini ada punya saya dicoba antara suara dan gerakan itu iya. tidak sesuai, Pak. Iya. Apa suaranya lambat, Pak, sama gerakan. Nggak imbang bagaimana, Pak? Suaranya lebih lambat atau suaranya yang lebih cepat? Suaranya lebih cepat, gerakannya lambat, Pak. Suaranya lebih cepat. Ya, mungkin gini, teknik yang harus dilakukan itu adalah keluar dari CapCut satu, kemudian di refresh atau di aplikasi-aplikasi yang bekerja itu ditutup, ya. Kemudian yang kedua atau di restart, ya. Kalau masih begitu, itu artinya apa? Itu artinya berkaitan dengan komputer HP Bapak Ibu. HP itu kan memiliki kapasitas RAM. Jadi cek RAM-nya berapa. RAM-nya itu kalau nggak salah di CapCut itu minimum requirement-nya itu atau minimumnya itu 3 GB kalau tidak salah ya, atau 4 GB. RAM-nya dicek Bapak Ibu apakah RAM-nya itu sudah 3 GB atau 4 GB gitu ya, atau masih 2 GB. Kemudian selain RAM adalah prosesor yang bekerja. Nah, prosesornya itu apakah cepat atau tidak? Ya, prosesornya itu bisa dicek cepat atau tidaknya itu ya di internet ya. Nah, pakai Antutu atau apa. Nah, gitu. Jadi itu ya, kalau langkahnya seperti itu. Kalau nanti kok di restart masih antara suara itu kan lebih ringan ya. Maksudnya penyimpanannya itu kan lebih kecil ketimbang video. Kalau video itu kan lebih besar. Nah, antara ketimpangan antara suara dan video dengan kapasitas yang seperti itu, maka suaranya akan lebih cepat daripada videonya. Nah, itu karena kemampuan HP Bapak Ibu. Jadi langkahnya seperti itu. Apakah nanti ketika diekspor itu apakah nanti dicek ya. Nanti dicek, diekspor dulu kemudian dicek apakah suaranya juga terlambat ketika setelah diekspor. Ya, itu salah satu kelemahan ketika menggunakan HP. Kalau menggunakan laptop itu akan lebih ringan cara ngeditnya. CapCut di laptop apakah ada? Setahu saya ada ya, CapCut di laptop itu ada ya. Mungkin begitu Pak. Tadi dari awal ini belum saya rubah-rubah Pak. Benar Pak, masuk gitu Pak. Soalnya tadi pas seimbang tapi pas begitu mungkin kelamaan jadi terjadi itu tadi Pak. Benar. Terima kasih Pak. Ya, betul. Jadi caranya ya keluar aja dulu karena itu kan tetap tersimpan, kemudian nanti akan kembali lancar. Kalau nanti begitu lagi, ya keluar, refresh, kemudian masuk lagi. Begitu. Memang harus sabar, apalagi nanti videonya 5 menit Bapak Ibu. Hari Selasa Bapak Ibu harus bisa ngedit itu. Nanti insya Allah sebelum hari Selasa saya buatkan tutorial bagaimana menggunakan CapCut. Ya mudah-mudahan bisa. Ini ya bisa saya eksekusi karena bahan-bahannya sudah ada. Ya nanti saya buatkan mungkin 4 video yang tadi saya sampaikan. Bagaimana pengenalan CapCut, kemudian yang kedua adalah green screen, kemudian yang ketiga adalah menyatukan video-videonya, kemudian yang keempat upload ke YouTube. Nah, begitu ya. Izin bertanya Bapak. Ya, makasih ya Bapak. Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sudah lewat dari yang yang tersedia gitu. Di jadwal itu jam 14.50 ya. Tapi karena memang ini terkait praktek gitu ya, jadi banyak hal yang barangkali ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mau saya ini satu. Barangkali satu saja lagi ya. Satu Pak. Satu saja. Nanti akan dibantu dengan tutorial yang akan diberikan oleh Bapak narasumber kita. Sekaligus juga tadi beliau memfasilitasi kita dengan nomor HP ya. Jadi ketika ada kendala, barangkali Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di nomor HP itu. Oh, jadi ada aja tutorialnya Pak lah? Iya, ada. Alhamdulillah. Ya nunggu tutorialnya aja Pak dibagi. Bapak,
Izin. Sebenarnya di YouTube banyak ya, di YouTube. Tapi nanti kalau berkaitan dengan langkah-langkahnya nanti saya coba sesuai yang saya sampaikan di dalam pelatihan ini. Bahannya sudah ada, tinggal rekam aja sebenarnya. Channelnya lebih menyambung pian Pak yang ngasih Pak. Kita subscribe. Pak Ari. Nggak perlu ya. Ya silakan. Pak Ari izin sebentar. Berhubung Bapak ingin membuatkan tutorial kan Pak, mungkin ini pertanyaan saya bisa dijawab nanti di tutorial atau kalau waktunya di sini cukup di sini. Terkait tadi Pak pengeditan video dengan green screen. Nah tadi Bapak ada menyebutkan kita bisa video kita itu terkadang muncul, terkadang enggak, itu Pak yang saya tanyakan. Atau misalnya mau berpindah posisi yang awalnya kita sebagai pembicara di situ di sebelah kiri, terus nanti karena layar di belakang mungkin terlindung ya Pak ya dengan kita, misalnya mau dipindah lagi nih Pak di sebelah kanan, seperti itu. Itu yang belum, tadi saya mencoba kan Pak, itu posisinya tetap ada di seperti kita pertama menaruh pembicaranya di sebelah kiri misalnya, itu sampai terakhir di sebelah kiri terus Pak. Nah kalau misalnya misalnya mau berpindah atau mau dihilangkan itu gimana Pak? Caranya begini Bu, ini kan ada video green screen-nya kan ini bagi aja. Artinya ini di sebelah kiri, kemudian video kedua, Ibu mau geser kemana nih? Geser ke kanan, sudah selesai. Atau dengan teknik animasi, saya kasih contoh ya. Kalau saya berikan ini nanti khawatirnya sebenarnya mau saya sampaikan tadi ya. Ini teknik animasi, saya berikan penanda di sini namanya keyframe ya. Kemudian di frame ke sini, frame sinilah. Saya kasih tanda juga, tapi saya geser ke kanan. Nah, nanti munculnya jadi animasi gesernya saya kayak pakai sepatu roda. Ya, jadi caranya begitu Bu. Dengan cara potong videonya, kemudian geser ke kanan, gitu ya. Atau cara yang tadi menggunakan teknik animasi ini, gitu ya. Nah, sebenarnya pada intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah merekam dengan bagus, kemudian dipotong-potong-potong jadikan satu, itu sudah jadi video pembelajaran, gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jika ingin menampilkan materi, maka harus dengan cara tadi menambahkan overlay, ya, dengan cara menambahkan overlay. Jadi nanti overlay itu sebagai materinya, gitu ya, materinya ada di belakang, kita ada di depan. Mungkin begitu. Nah, nanti insya Allah saya coba ngelis kebutuhannya apa nanti mana yang mau saya demonstrasikan di dalam videonya nanti. Begitu ya. Siap. Terima kasih Pak Ari. Ya. Baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena waktu barangkali yang membatasi kita, sehingga kita tidak leluasa menanyakan hal-hal yang belum kita pahami. Baik, terima kasih banyak Bapak Ari atas materi kita sejak pagi tadi sampai di siang hari ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang di hari Selasa nanti akan mengupload videonya untuk KB5 ya. Oke, sangat bermanfaat sekali. Dan barangkali segala macam hal pertanyaan yang masih ada di Bapak Ibu sekalian bisa langsung dihubungi ke nomor Bapak narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk itu kita tutup diskusi kita pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Husaini yang sudah memimpin sesi penyampaian materi dari sesi 1 tadi sampai sesi 2 siang ini. Bapak dan Ibu, nanti apabila masih ada pertanyaan, nanti juga kami coba untuk bagikan link YouTube atau rekaman dari Zoom kita pada hari ini. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan tadi bisa ditanyakan kepada Bapak, mungkin juga sudah ada kontak beliau, kemudian juga kita tunggu tutorial yang penyajian
pengeditan video pada hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa pada hari ini. Tentunya ini sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh mahasiswa menjelang tugas pada hari Selasa nanti, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mempraktekannya ya dalam pengerjaan tugas nanti. Ya, Bapak dan Ibu, demikian kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian, partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berlibur teman-teman. Ya. Liburnya cuma hari raya Idul Adha 1 hari itu aja, Pak. Hari. Mudah-mudahan Hari sampai raya tasrif. masuk ya. Hari raya ini libur kan? Pak Elsa ini Hari mohon raya izin, masuk. Bapak semuanya mohon izin undur diri. Tadi sudah kita bagikan jadwal ya dari pusat ya. Terima kasih banyak Bapak Ari. Ada perubahan terkait libur ya. Oke. Tadi di grup itu Mudah-mudahan libur ya, Pak. Terima kasih Pak Ari. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Ari. Matur suwun Pak Ari. Jumpa. Kalau hari raya kada libur kita Oke. khotbahnya bisa mudul dibaca. tanggal 28 Makasih Pak masih ya. dosen, Pak Belum Ari menyiapkan Cahya teks khotbah, Mawardi belum atas ilmunya penyembelihan hari lagi. ini. Terima kasih Pak Oke, dosen. sama-sama. Libur Pak. Oh. Cantik.